Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Happy Sunday. Kita bertemu lagi di ibadah online kita di Kids Church ini. Oke, kita sekarang akan memasuki topik baru dari Power People with His Ability. So, kita udah belajar minggu lalu dan 3 minggu yang lalu juga. Apa aja kalian masih ingat? Ya, yang pertama kita belajar tentang Samson. Lalu yang kedua kita belajar tentang siapa? Betul, kita belajar tentang Gideon. Dan yang ketiga kita belajar tentang siapa last week yang Mr. Prince bagiin? Ya betul, tentang Deborah. So today kita akan belajar tentang seseorang yang mana dia ini adalah warrior of God. Dia ini ditolak oleh keluarganya, tetapi dia tahu apa panggilannya di dalam Tuhan. Pasti kalian udah penasaran, ya kan? Nah, ini dia. Kita belajar tentang Jephthah. So, sebelum kita masuk ke topik pembelajaran kita baca lagi yuk our power truth, yaitu in my weakness, God enables me to be strong. Lalu, di power verse kita yaitu He gives power to the weak and strengthens the powerless from Isaiah 40 verse 29. Lalu kita akan masuk ke dalam games. Kalian pasti sudah penasaran dengan games kita kan? Siapa mau main games? Oke, jadi gamesnya seru sekali. Kalian pasti tahu nama-nama binatang dan panggilan-panggilan, bukan panggilan ya, tapi sebutannya waktu mereka masih kecil. Contohnya nih, kayak Esra kasih gambar ya, coba kalian lihat. Ini apa? Gambar cat kan? Betul, lalu panggilannya waktu lagi cat ini masih baby itu apa? Kitten, ya, true. Kayak Esra kasih gambar berikutnya. Kalian tebak ya, ini apa? Sheep, yes, true. Nah, panggilannya sheep ini waktu lagi mereka baby apa? Lamb. Ini dia Kak Esra punya lamb di sini. Betul sekali. Nah, lalu gambar berikutnya, ini apa? Ya, ini chicken. Lalu panggilannya waktu mereka masih baby apa? Chick. Ya. Nah, ada lagi nih, satu gambar lagi. Kalian tahu ini apa? Horse. Nah, waktu dia baby, panggilan horse ini adalah foals. Ini ada 3 ya, kuda-kuda kecilnya. Nah, ternyata Kesra masih punya satu gambar lagi. Apakah ini? Ini dia goose. Nah, goose ini bisa disebut juga angsa ya. Nah, waktu lagi kecilnya panggilannya apa nih? Panggilannya adalah gosling. Cute ya. Nah, ini dia hewan-hewan yang mana mereka mempunyai panggilan kecil dan bisa diidentifikasikan dengan orang tuanya. Jadi kita bisa mengenal dia waktu masih kecil setelah kita melihat orang tuanya. Nah, sekarang kita akan belajar satu hal, yaitu bagaimana we will find out that God is strong even when we are rejected by the people we love. Kalian tahu, mungkin waktu masih kecil kalian punya panggilan yang dipanggil sama teman-teman kalian tuh yang gak enak didengar ya. Ada yang mungkin dipanggil apa gitu kan. Nah, kalau kalian tahu dan kalian percayai itu akan menjadi diri kalian, wah kita gak bisa kemana-mana. Kalian harus tahu bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Jadi panggilan-panggilan yang sangat menyakitkan buat kita pada saat kita kecil, kita lupakan saja. Seperti pembelajaran kita hari ini. Yuk kita sama-sama baca dari Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11. Yuk kita sama-sama baca ya. Kak Esra hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Now Jephthah the Gileadite was a mighty warrior, but he was the son of a prostitute. Gilead has the father of Jephthah, and Gilead's wife also bore him sons. And when his wife's sons grew up, they drove Jephthah out and said to him, "You shall not have an inheritance in our father's house, for you are the son of another woman." Then Jephthah fled from his brother and lived in the land of Tob. After a time of Ammonites made war against Israel, and when the Ammonites made war against Israel, the elders of Gilead went to bring Jephthah from the land of Tob. And they said to Jephthah, "Come and be our leader, that we may fight against the Ammonites." But Jephthah said to the elders of Gilead, "Did you not hate me and drive me out of my father's house?
Why have you come to me now when you are in distress? And the elders of Gilead said to Jephthah, that is why we have turned to you now, that you may go with us and fight against the Ammonites and be our head over all the inhabitants of Gilead. Jephthah said to the elders of Gilead, if you bring me home again to fight against the Ammonites, and the Lord gives them over to me, I will be your head. And the elders of Gilead said to Jephthah, the Lord will be witness between us if we do not do as you say. And the elders of Gilead said to Jephthah, the Lord will be witness between us if we do not do as you say. So Jephthah went with the elders of Gilead, and the people made him head and leader over them. Oke, Kak Esra mau recap nih ceritanya. Jadi kalau kalian tahu, Jephthah ini lahir dari prostitute woman, yang mana kita kan nggak bisa pilih ya kita lahir dari mana ya. So saudara-saudaranya Jephthah itu mengusir Jephthah dari rumah dan dari kediaman mereka. Mereka bilang kayak begini, Jephthah, sorry, kamu ini nggak bagian dari kami. Kamu ini lahir dari wanita lain. So please leave us. Kamu harus pergi dari sini. Akhirnya Jephthah dia pergi meninggalkan saudara-saudaranya, dia pergi ke Top. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah beberapa waktu kemudian, ternyata bangsa Amon menyerang Israel. Dan para orang-orang tua dari Gilead mencari Jephthah. Dia cari Jephthah kemana? Tadi Jephthah kabur kemana? Ya, ke Top. Jadi para orang-orang tua ini lari ke Top, lalu dia mencari Jephthah. Lalu dia bilang sama Jephthah, Jephthah, ayo Jephthah, kamu harus memimpin bangsa kita, kamu harus memimpin Gilead, karena kita harus berperang melawan Amon. Lalu Jephthah bilang kayak begini, Jephthah bilang, loh kemarin kalian kan usir aku, terus sekarang kalian mencari aku di saat kalian sedang terdesak seperti ini. Kita baca lagi ya, di ayat yang ke-9 itu diceritakan bahwa Jephthah bilang nih kepada para orang tua di Gilead itu, kalau kamu membawa aku pulang untuk melawan orang Ammonites dan Tuhan memberikan kemenangan bagiku, aku akan menjadi pemimpinmu, pemimpin bangsa Israel. Lalu para orang tua itu bilang ke Jephthah, ya Tuhan yang akan menjadi saksi di antara kita, seperti yang kamu bilang kamu akan menjadi leader atas bangsa Israel. So, adik-adik, dari pembelajaran ini kita belajar tentang dua hal di dalam kisah Jephthah. Yang pertama adalah, kita lihat slide kita. Yang pertama adalah, it is God who blah 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 our identity. Ayo, kalian tahu apa jawabannya? Itu ada 7 letters. Siapa yang tahu jawabannya? Ya, betul. It is God who defines our identity. Adalah Tuhan yang menyatakan identitas kita. Nah, kita lihat ya, ada ayatnya di Hakim-Hakim 11 ayat 1-2. Kita baca. Now Jephthah the Gileadites was a mighty warrior, but he was the son of a prostitute. Gilead was the father of Jephthah. Ayat 2-nya, and Gilead's wife also bore him sons, and when his wife's sons grew up, they drove Jephthah out and said to him, you shall not have an inheritance in our father's house, for you are the son of another woman. Lihat nih, ada yang digaris bawahi, yaitu you shall not have an inheritance in our father's house, for you are the son of another woman. Jephthah tidak memilih untuk dia lahir di keluarga seperti apa. Jephthah juga nggak milih untuk dia lahir dari wanita yang prostitute. Nah, tapi yang Jephthah tahu adalah sekalipun keluarganya Jephthah, saudara-saudaranya Jephthah mengusir Jephthah dari rumah, dia tidak sakit hati karena dia tahu siapa dia di dalam Tuhan. Dia tahu identitas dia di dalam Tuhan. Itu kenapa Jephthah gak sakit hati waktu lagi diusir sama keluarganya. Nah, kita lihat ya, ini ada ilustrasi. Ilustrasinya ini namanya golden ratio. Nah, lihat, tonton videonya ya adik-adik.
Nah, gimana tadi videonya? Kalian sudah lihat kan bagaimana bukan hanya manusia maupun sains juga mengajarkan atau memberitahu bahwa begini loh proporsi wajah yang bagus, begini loh baiknya, begitu loh baiknya. Terus kalau kita tidak mencapai apa yang baiknya menurut dari proporsi ataupun dari perkataan orang, kita harus sedih kah? Tidak, karena kita tahu siapa identitas kita di dalam Tuhan. Tuhan tidak melihat bagaimana bentuk kita, Tuhan tidak melihat bagaimana kita punya background dari keluarga kita. No, Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat bahwa hati kita dan Tuhan melihat bahwa kita mempunyai tujuan yang besar di dalam Tuhan. Nah, kita sekarang masuk ke poin number 2. Kita buka slide-nya ya, ini dia. It is God who blah 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 our destiny. Nah, ada 10 letters. Apa ini? Ada yang tahu? Ya, it is God who determines our destiny. Kita bisa lihat di Judges 11 verse 9. Jephthah said to the elders of Gilead, "If you bring me home again to fight against the Ammonites and the Lord gives them over to me, I will be your head." Ya, seperti poin 2 kita, it is God who determines our destiny. Atau bahasa Indonesianya adalah Tuhan yang menentukan tujuan kita, takdir kita. Jadi kalian tahu bahwa kita hidup bukan karena omongan orang, kita hidup bukan karena apa orang bilang tentang kita, tapi kita hidup bagaimana Tuhan melihat kita. Nah, ada satu orang nih, teman-teman kalian pasti tahu, Nick Vujicic. Dia adalah seseorang yang tidak mempunyai tangan dan tidak mempunyai kaki. Dia ada quotes bilang seperti ini, God's using my life as just one example of how God can use a man without hands and legs to be his hands and feet. Sangat bagus sekali. Bayangkan, dia tidak menyesal terhadap hidupnya bagaimana dia lahir tanpa kaki dan tanpa tangan. Tapi dia tahu bahwa tujuan hidup dia di dunia ini untuk apa. Dia tahu panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Dia sekarang jadi motivator loh. Bahkan kalian tahu adik-adik, dia itu berbicara di sekolah-sekolah, di kampus-kampus dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam penyebaran Injil. Ya, lalu bagaimana aplikasinya dengan kita nih? Kalian harus tahu ya adik-adik bahwa tidak peduli bagaimanapun yang terjadi dalam hidup kita, no matter what happens in our lives, let us continue to run to God and trust that He has a great plan and destiny for us. Jadi adik-adik harus tahu apapun yang terjadi kita harus berlari kepada Tuhan, kepada tujuannya karena Tuhan memiliki takdir atau tujuan yang indah buat kita semua. So ini sama seperti dalam Power Truth, in my weakness, God enables me to be strong. Dan di dalam Power Verse kita, He gives power to the weak and strengthens the powerless. Sekarang kita point to Jesus. Adik-adik, sama seperti Jephthah yang diusir oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya. Kita juga punya cerita tentang Tuhan Yesus, bagaimana dia ditolak oleh bangsanya. Pada saat Tuhan Yesus menyebarkan Injil di mana? Di Nazaret. Orang-orang menolak Tuhan Yesus. Tapi apakah Tuhan Yesus meninggalkan orang-orang tersebut atau jadi melupakan tujuan dia ada di dunia? Tidak, bukan. Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Bahkan dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kalian bayangkan betapa baiknya Tuhan Yesus sekalipun dia ditolak, tapi dia mati juga untuk bangsanya, untuk kita semua. So adik-adik, katakan pada diri kalian, we are chosen, we are accepted, we are loved. Kita dipilih, kita diterima, dan kita dikasihi oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah, kita masuk ke dalam huddle time ya. Sekarang kalian bisa discuss nih sama mama papa. Yang pertama adalah, have you experienced being called name by others? How did you feel? Tell us about it. Nah, kalian pernah nggak punya pengalaman dipanggil dengan nama yang buruk atau nama yang kalian nggak suka oleh orang lain? Terus gimana perasaan kamu? Diskusiin ya sama mama papa. Nah, yang poin nomor 2, kita diskusi lagi ya sama mama papa. How do you think God describes or sees you? Bagaimana menurutmu tentang Tuhan memandang kita? Nah, adik-adik, silakan kalian diskusikan dengan mama papa. Ibadah kita sampai di sini dulu ya. Yuk kita tutup dengan doa. Semuanya kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk
Hari ini kami mengucap syukur Tuhan karena kami telah mendengarkan firman Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami belajar banyak Tuhan pada saat ini bahwa bagaimana Tuhan kami di dalam Engkau, bagaimana kami tahu identitas kami di dalam Engkau, dan kami diterima oleh Engkau, kami dipilih oleh Engkau, dan kami dikasihi oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati juga Tuhan adik-adik yang sedang menonton Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, Kau berkati Tuhan supaya kami bisa bertemu lagi dengan segera. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, thank you for watching adik-adik. See you next week. Dadah.